Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Habib Rafi Syahim, NPM 2115106196. Pada semester 5 saya mengambil studi independen pada PT Grade Edu, yang mana yang saya ambil merupakan data analis dengan judul data analis. Dan di sini saya akan membuat sebuah video yang eh, bertujuan untuk konversi nilai untuk manajemen proyek teknologi informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan keterikatan FPTI dengan data analytics yang telah saya pelajari sebelumnya pada saat studi independen. Yang pertama, ini merupakan penjelasan awal, yaitu studi independen dapat digunakan untuk mendukung manajemen proyek teknologi informasi dalam berbagai hal, seperti pemahaman kebutuhan bisnis, analisis risiko, dan evaluasi proyek. MPTI adalah proses perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dalam sebuah proyek teknologi informasi. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proyek TI dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan. Data analis menggunakan keterampilan analisis data untuk memahami dan menginterpretasikan data. Sementara manajemen proyek TI bertanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola proyek TI. Selanjutnya, merupakan penjelasan secara umum tentang MPTI dan studi independen yang telah saya ambil. Yang pertama, merupakan suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif sejak pertengahan abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus untuk yang berbentuk proyek menurut Darmawan dan Ratnasari 2020. Dan untuk Stupen Data Analytics, dalam pelaksanaan Stupen ini memiliki banyak keterkaitan dengan MPTI, seperti dalam proses pengambilan, pembersihan, serta analisa data. Bukan hanya itu, pada akhir pembelajaran saya juga telah mengerjakan suatu proyek, yaitu final project dengan beberapa anggota tim saya yang bertujuan untuk menganalisa suatu data yang akan dihubungkan dalam suatu uh, kemungkinan lingkungan yang mana masih memiliki tujuan untuk menambahkan nilai jual dari suatu produk tersebut. Nah, dari keterikatan sendiri itu saya telah mencari, dan itu ada tiga keterikatan yang menurut saya penting. Yang pertama itu adalah mempelajari tentang kebutuhan bisnis. Dalam penggunaannya, data analytics akan mengumpulkan data tentang kebutuhan bisnis, seperti tren pasar dan persaingan. Dan pada final project itu telah saya lakukan untuk menganalisa serta mencari hubungan dengan lingkungan yang dapat ditambahkan dalam final project yang telah saya lakukan. Yang kedua itu adalah meningkatkan perencanaan project, di mana proses menganalisa data itu dapat dilakukan dengan menganalisa historis atau histori tentang proyek yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pada pelaksanaan final project juga saya sendiri telah mencari juga tentang proyek-proyek sebelumnya dan bagaimana cara pengaplikasiannya, terus apa yang dia analisa dan apa yang difokuskan oleh proyek tersebut. Dan itu saya cari dalam internet. Yang ketiga itu adalah meningkatkan kontrol proyek. Data analytics dapat digunakan untuk memantau kemajuan proyek dan mengidentifikasi masalah potensial. Dapat menemukan suatu kendala dari suatu dataset yang diambil serta dapat melakukan manajemen pekerjaan dengan anggota lainnya. Karena pada saat pelaksanaan final project yang telah saya lalui, itu menggunakan sebuah dataset yang kami cari sendiri, dan dataset tersebut setelah kami lihat-lihat bukan merupakan dataset yang bersih. Jadi perlu kami uh, cari atau mana saja yang perlu kami bersihkan, lalu dapat dilakukan manajemen ke anggota lainnya di mana pembagian project itu diperlukan, sehingga pembagian job desk itu dapat merata. Nah, berikut merupakan beberapa screenshot mengenai kegiatan saya, yaitu dalam final project itu ada saya menggunakan data superstore, yaitu customer segmentation. Di sini saya menggunakan setelah membersihkan data yang telah saya sebutkan, saya uh, mencari tentang data-data yang ada dalam dataset tersebut,
Tidak lupa juga dengan kebutuhan bisnis dari data yang saya pakai. Juga saya akan melakukan modeling dan dalam gambar yang di samping itu merupakan dokumentasi dari saya saat menjelaskan inner project, dan selanjutnya itu ada dashboard dashboard yang akan ditampilkan untuk stakeholder ataupun yang lainnya, dan itu juga akan dijelaskan di dalam video. Ya, cukup, dan ada beberapa tambahan sebenarnya, yaitu ada di bagian untuk project data analyst ini. Ini saya job desk di sini, saya bertanggung jawab dalam proses analisa data, dan di sini terdapat file analisis yang masih menggunakan Python, jadi kami menggunakan Google Colab untuk menaruhnya di dalam Google Drive. Dan ini ada file visualisasi dan datasetnya berupa dataset Superstore. Nah, ini ada yang data mentah, yang mana data mentah ini masih data kotor, sedangkan tadi seperti yang dilihat itu masih ada data yang bersih begitu. Menurut saya cukup penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.